mungkin lu gak akan nemuin jackpot di 4 tahun pertama. Mungkin lu akan struggle, mungkin lu gak akan langsung profitable. Makanya orang langsung ngomong 1 yang pertama adalah angka yang paling susah. Gue tuh sebenarnya gak gitu suka mengkotak-kotakan, oh gue seorang trader, gue seorang investor. Oh kalau investor harus long term. Misalkan lu beli murah, tiba-tiba 2 bulan naik ke harga intrinsiknya. Masa lu gak mau jual gara-gara lu mikir long term kayak gitu. Iya kan? Free money loh itu. Free money. Jujur, lu kalau retail biasa, lu telepon emiten, mana mungkin dia mau ketemu lu. Iya kan? Gimana caranya kita bisa tahu ini influencer beneran oke apa? Punya portofolio atau enggak? Sebenarnya at the end jawabannya cuma itu. Gimana lu ngelihat tahun ini tentang capital market kita? Halo guys, sebelum lanjut gue cuma mau ucapin terima kasih udah klik video ini dan memberikan banyak sekali komentar positif di channel ini. Kita berharap Behind the Blocks bisa memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman. Tapi jujur, kita masih ngeliat teman-teman belum subscribe. Subscribe itu adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan untuk mendorong pertumbuhan di channel ini. Kita berjanji, saya dan tim, kita akan lebih banyak memberikan konten-konten berkualitas ke depannya dan mengundang lebih banyak lagi pakar industri ke depannya. Jadi teman-teman, jika merasa mendapatkan banyak sekali manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe dan dukung kita. Terima kasih. Oke bro, David Noah, welcome di podcast gua. Thank you bro. Oke, kita akan sebelum bahas tentang trading dan saham, gue pengen tahu background lu dulu. David kecil ini David yang seperti apa sebenarnya? Iya, gue kecil, gue nggak gitu suka belajar. Sebenarnya jadi pas gue kecil tuh, gue kalau ujian somehow nilai gue bagus, cuma gue nggak pernah belajar. Terus gue dari kecil tuh kalau ngomong meyakinkan bro. Jadi mungkin dari gue kecil communication skills gue tuh udah oke gitu. Dan gue sebenarnya sekarang gue di finance. Padahal pas kecil gue tuh nggak suka mathematics and everything gitu. Yang gue suka tuh belajar bahasa gitu-gitu. Cuma somehow ya along the way ternyata duitnya ada di finance, ya jadi mau nggak mau akhirnya belajar finance. Jadi sebenarnya background gue tuh total bukan orang finance sebenarnya. Kayak gue dulu sekolah pariwisata, terus gue kuliah ke China di Kuilin sama Hong Kong, bisnis sama tourism juga. Tapi gue udah belajar capital market dari 2016 otodidak. 2016. Jadi dari situ ya pelan-pelan akhirnya kecintaannya pelan-pelan tumbuh. Ya akhirnya sampai sekarang kecebur bro. Gitu. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya? Udah kecebur sampai sekarang. Berarti waktu itu pertama kali lu beli saham tuh sama apa bro? Gue beli beberapa ya. Gue beli BBCA, SMBR, Semen Batu Raja, LSIP itu perusahaan sawit zaman dulu. London punya ya? London Sumatera. Waktu itu mentor lu siapa? Ada yang ngajarin gak? Gak ada sih, gue mostly otodidak ya. Jadi dulu dari gue, jadi basically cerita gue kan adalah gue udah dapet duit angpau, isi 100.000, gue pakai beli nugget terus gue jualan di sekolah. Awalnya gitu ceritanya. Jadi along the way gue dapet dari dagang, gue pakai beli buku. Dagang gue pakai beli buku. Jadi dulu duit gue tuh either beli modal buat beli dagangan berikutnya atau beli buku. Jadi dari situ akhirnya otodidak, belajar. Dan lama-lama ya jadi suka gitu kan. Kan lu kalau belajar terus lu makin jago, lu dapat makin banyak untung, lu jadi makin suka. Makin semangat ya. Ya dan dulu kalau ditanya mentor gue siapa, ya all the big names lah. Buffett, Munger, Dalio. Dulu gue banyak juga baca tentang Soros gitu-gitu. Berarti lu beli buku baca tentang mereka itu ya? Nggak terbatas ke mereka juga. Kayak gue baca juga misalkan Dale Carnegie yang How to Influence People. Gue banyak baca lah. Gue baca influence-nya Cialdini. Jadi gue emang dari dulu emang suka baca. Jadi kalau ditanya mentor nggak ada satu spesifik. Cuma kalau ditanya gue kagumin siapa, gue kagumin nama-nama yang gue sebut tadi. Warren Buffett salah satunya. Salah satunya Munger, Dalio. Padahal semua orang nama gue sebut ini approach-nya beda-beda sebenarnya. Iya, pendekatannya beda. Beda-beda. Even Buffett sama Munger aja tuh pendekatannya sebenarnya lumayan beda. Kalau Munger itu optimize for growth, kalau Buffett tuh optimize for value kan. Karena dia belajar dari Graham. Makanya sebenarnya Buffett ketemu Munger, akhirnya Munger kasih tahu tentang konsep yang misalkan lu kalau ngitung murah lu ngitung pakai PE. Kalau lu konsepnya Munger kan lu tambahin growth, jadi PEG kayak gitu. Makanya Buffett bisa beli Apple pada saat itu. Kalau nggak ada Munger, sebenarnya Buffett nggak akan beli Apple. Waduh, sayang banget ya kalau nggak beli itu. Kalau nggak beli, sekarang biggest holdingnya Berkshire tuh Apple, 20% kan. Kayak gitu. Berarti waktu itu belajar tentang big names. Tapi apa yang lu dapat dari buku Warren Buffett waktu itu? Semua buku investment yang lu baca, sebenarnya intinya cuma satu, compound interest sebenarnya. Compound interest. Compound interest. Jadi kenapa lu ada di financial market?
Karena financial market itu sifatnya eksponensial bukan linear. Oke. Lu kalau kerja di suatu tempat gitu ya, lu mendapatkan income, lu tuh geraknya linear. Oke. Jadi mungkin lu naik gaji dari 10 ke 20 gitu. Tapi ya lu setiap bulan expect-nya dapat 10 atau 20 juta. Tapi kalau lu di investment, lama-lama return lu tuh akan compounding. Gini ya grafiknya. Jadi Growth. awal growth-nya tuh kayak nggak kelihatan. Ya. Tapi setelah lewat certain point, growth-nya tuh meledak jadi eksponensial. Oke. Gue tuh suka banget cerita pohon bambu, filosofi pohon bambu. Oke, gimana tuh? Jadi pohon bambu tuh 4 tahun pertamanya Ya. itu growth-nya kecil banget bro. Jadi nggak kelihatan. Ini sama kayak orang yang belajar investment pertama kali. Oke. Mungkin di 4 tahun pertama lu kerja nabung, invest. Mungkin lu gak akan nemuin jackpot di 4 tahun pertama. Ya. Mungkin lu akan struggle. Mungkin lu gak akan langsung profitable. Tapi makanya orang langsung ngomong 1M pertama adalah angka yang paling susah. Oke. Setelah lu hit 1M, ya kan? Karena 100 juta ke 1M itu kan 10 kali lipat 10 jarak. kali lipat. 1M ke 2M tuh cuma 2 kali lipat jaraknya. Bener. Makanya sebenarnya ketika lu di capital market ini kan sebenarnya permainan percentage. Ya. Lu cari 1000% sama lu cari 100%. Udah pasti jauh lebih gampang cari 100%. Bener. Makanya ketika capitalnya gede, ubah 1 ke 2 itu nggak gitu susah. Oke. Tapi 100 juta ke 1M, walaupun 100 juta ke 1M tuh jaraknya 900 juta. Ya. 1 ke 2M tuh jaraknya 1M. Ya. Tapi di capital market tuh karena permainan percentage, jadi jauh lebih gampang. Oke. Nah pohon bambu di tahun keempat, setelah dia melewati tahun kelima, dia tuh grow 30 kali lipat daripada apa yang dia dapatkan di 4 tahun pertama. Oke. Nah gue tuh merasa manusia dan investment tuh juga sama. Growth spirit itu nggak pernah berasa. Oke. Makanya orang-orang yang dalam fase growth, fase belajar, fase kerja, beberapa tahun pertama itu pasti struggle. Struggle. Gue tuh 5 tahun pertama gue kerja gue struggle banget. Tiba-tiba di abis tahun kelima, tahun 5 ke tahun ke-6 tuh naik 10 kali lipat. Oke. Jadi tahun kelima ke tahun ke-6 itu gue dapetin 10 kali lipat dari apa yang gue dapetin di 5 tahun pertama. Nah itu the power of compound interest sebenarnya. Oke. Jadi buat temen-temen yang nonton, bang gue baru invest, kok belum kaya ya, belum waktunya gitu. Oke. Memang banyak hal di hidup ini yang nggak bisa lu skip prosesnya. Oke. Kalau kata Buffett, lu nggak mungkin bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Iya, benar. Gitu kan. Jadi emang something takes time saja. Oke. Gitu. Berarti kalau pendekatan di capital market sekarang lu trading atau investing? Sebenarnya gue ngelipetnya pakai swing trade. Oke. Cuma size gue sekarang udah nggak bisa full di swing. Oke. Jadi mungkin dari 2 tahun terakhir lah ya, itu gue udah alihin juga ke investment. Oh. Jadi sekarang thesis gue adalah portofolio swing trade gue 50% itu gue recompound balik ke porto trade. Oke. 50% gue lempar ke investment. Oke. Cuma sekarang trade benar-benar udah susah di-push lagi. Yeah. Gara-gara kalau lu swing, terus lu swing di market Indonesia, liquidity kita tuh nggak konsisten. Oke. Jadi let's say gini, satu hari misalkan lu mau buang 20M, lu bisa buang beberapa tick. Ya. Lu kan lebih over tick Yeah. gitu-gitu ya. Tapi misalkan ketika marketnya lagi sepi, lu 20M lu mungkin bisa ARB-in saham. gitu. Benar. Jadi nggak konsisten. Nah karena inkonsistensi dari liquidity ini, akhirnya pilihan saham yang bisa gue beli itu terbatas. Ya, dikit. Kayak Yeah. gitu. Paling cuma grupnya PP, grupnya Bakri, grupnya Pak Happy. Ya mungkin beberapa blue chips lah ya. Yeah. Kayak misalkan Pegas, Antam, AAD, NKP mungkin gue bisa lah. Oke. Cuma kalau misalkan mau main yang kecil-kecil, which is alpha itu sebenarnya banyaknya dari yang kecil-kecil, Ya. nggak bisa beli gede. Oke. Jadi rada dilema nih. Kalau mau beli yang gede, berarti nggak bisa dapat alpha, returnnya nggak mungkin eksepsional. Kalau mau cari multi bagger, belum tentu bisa masuk gede. Iya. Udah nggak bisa jebret gitu Udah ya. nggak bisa jebret. Makanya sebenarnya rada tricky sebenarnya. Oke. Jadi sekarang ya gue sebenarnya bukan orang investment banget, maksudnya kayak value investing gitu. Cuma sekarang mau nggak mau akhirnya belajar. Oh. Mau nggak mau akhirnya. Ya. Karena ada limitasi di trade-nya. Oke. Berarti kalau value investing lu pilih apa di emiten kita? Contoh ya, gue suka kayak AAD gitu. Oke. Kenapa gue suka AADI? Basically gini, gue selalu ngomong value investor itu trader yang time frame-nya lebih panjang aja. Iya. Karena gue suka ngomong misalkan, lu value investing. Iya. Misalkan ini gelas harganya 1 juta. Iya. Tiba-tiba gara-gara somehow ada pesimis di market, harga itu 500.000. Nah. Lu beli 500.000. Pertanyaan gue, pas gelasnya balik ke harga 1 juta, lu jual nggak? Mungkin jual. Mungkin jual kan? Iya. Berarti sama ilmu trading. Misalkan baliknya 2 bulan, lu jual nggak? Jual. Nah, itu sama bedain lo sama trader. Iya, benar. Jadi value investing itu kan sebenarnya konsep daripada lu membeli ketika market price itu di bawah intrinsic value. Iya, Itu kan EV-nya. konsepnya, Iya. ya kan? Karena lu percaya somehow
ketika perusahaan tetap bertumbuh, market akan meng-appreciate itu dan Oke. dia akan balik ke intrinsic value-nya. Ya, benar. Iya kan? Masalahnya adalah dia balik ke intrinsic value dalam berapa lama? Itu yang kita dari pertanyaannya itu. Iya kan? Jadi gue tuh sebenarnya nggak gitu suka mengkotak-kotakan. Oh, gue seorang trader, gue seorang investor. Ya. Oh, kalau investor harus long term. Oke, misalkan lu beli murah, tiba-tiba 2 bulan naik ke harga intrinsiknya. Oke. Masa lu nggak mau jual gara-gara lu mikir long term kayak gitu? Iya. Iya kan? Free money loh itu. Free money. Iya. Nah, jadi kalau di Indo tuh gue cari misalkan benar-benar saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus, Oke. tapi secara sentimen lagi jelek, Oh. atau secara siklusnya. Karena gini, saham jelek bagus itu tergantung siklus, bro. Bener. Contoh batu bara. Kalau siklusnya lagi bagus, komoditasnya naik, sahamnya bagus. Iya. Komoditasnya turun, sahamnya jelek. Oke. Tapi kalau kita ngomongin misalkan fundamental perusahaan, Ya. ketika siklusnya jelek, emang orang yang ngejalaninnya ganti? Enggak sama. Sama. Ya. Ownernya emang ganti? Enggak, sama. Ya. Ya kan? BCA deh, misalkan ekonomi jelek, BCA-nya turun. Tapi apakah manajemen ganti? Enggak. Jadi perusahaan jelek dan perusahaan perusahaan bagus, di siklus yang bagus dan siklus yang jelek terus dibedain. Oke. Contoh ADI, gue suka, tapi siklusnya jelek, nggak apa-apa. Karena batu bara, namanya komoditas memang cyclical, ada siklusnya. Ya. Tapi kita harus melihat kapan dia balik masuk ke dalam siklus yang tepat. Oke. Jadi bila perusahaan yang bagus di siklus yang salah. Oke. Perusahaan bagus di Di siklus yang salah, karena kalau dia siklusnya nggak salah, nggak mungkin murah. Oh, oke. AADI, kalau misalkan labanya di sini, nggak mungkin dikoreksi, bro. Bener. Tapi karena siklusnya jelek, akhirnya labanya turun, harga turun juga. Oke. Ini kan kesempatan, karena kita tahu cyclical, Ada patternnya ya. ada patternnya, Oke. kayak gitu. Tapi kalau dari fundamental tuh apa yang biasa lu lihat gitu? Misalnya lu lihat AD ini, apa yang lu lihat pertama? Pertama yang harus lihat adalah kualitas owner dan manajemen sebenarnya. Oke. Karena lu nggak mungkin bisa make, ini gue belajar dari Manggar juga, you cannot make a good deal with bad person. Oke. Lu kalau misalkan beli saham, ownernya bandit, ya tiap lu beli owner exit, tiap lu beli owner exit. Oke. Jadi lu harus lihat ini perusahaan ownernya gimana, bagus nggak, Oke. benar punya duit nggak. Ya. Yang kedua GCG, Oke. Good Corporate Governance. Ini perusahaan track recordnya gimana selama menjalankan usahanya. Ketika manajemennya ngomong sesuatu, misalkan di public expose, dia tuh nerapin nggak apa yang diomongin. Oke. Jadi walk the talk, ada integrity-nya. Ya. Nah, terus contohnya, kalau perusahaan lagi rugi, top management berani nggak buat cut salary? Oke, benar. Atau misalkan untuk hold bonus. Ya. Kalau perusahaan rugi, terus bosnya ambil bonus, brengsek dong. Oh ya. Iya kan? Bottom line-nya makin jebol, Iya. makin anjlok. Kayak Makin banyak pengeluaran. gitu. Ya, jadi kita harus cari manajemen yang benar-benar kerja itu untuk mengembangkan perusahaan dan untuk menyejahterakan stakeholder, which is Oke. investor salah satunya. Ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma memperkaya diri sendiri. Oke. Setelah lu lihat owner dan manajemennya, karena gini, perusahaan jelek dimasukin orang bagus, jadi bagus nggak? Ya. Bagus dong. Jadi bagus. Perusahaan bagus masukin orang jelek jadi jelek. Ya. Jadi anyway perusahaan itu ujungnya adalah people, People. orang ya kan. Terus kita lihat juga AADI, misalnya contoh ya AADI gitu ya. Kita ngeliat kenapa dia turun, lo harus tahu overhangnya. Kayak overhangnya seperti apa? Oh, gara-gara core price-nya turun, berarti tesis kita adalah dia akan reversal ketika core price-nya mulai rebound. Ya. Terus batu bara tuh ada beberapa problem lagi, tambang ilegal misalkan. Oke. Berarti pemerintah harus mau hapusin tambang ilegal. Ya. Terus katalis, fundamental harus lihat katalis. Contoh, tahun depan tuh tahun ini RKAB batu bara tuh banyak tambang yang dipotong. Oke. Jadi RKAB simpelnya izin produksi, Ya. ya kan. Misalkan tadinya izinnya tahun lalu 40 juta ton, tahun ini 20 juta ton, udah pasti otomatis Revenue turun. turun. Ya. ADI nggak dipotong, Waduh. ya kan. Ya. Tetap 60 juta ton. Oke. Jadi dia bisa enjoying high volume plus high price. Ini udah pasti bukunya bagus. Hmm. Jadi logiknya lu harus gambar puzzle-nya tuh Ya. lu rangkai satu-satu. Harus dikonekin ya itu. Harus dots-nya. dikonekin. Oke. Kayak gitu. Terus bro, ini kan banyak orang tuh katanya harus do research ya. Maksudnya kalau corporate action, korporat sekretari, terus ketemu sama emiten. Menurut lu retail tuh harus kayak gitu nggak? Seberapa penting kayak gitu sebenarnya? Jujur, lu kalau retail biasa lu telepon emiten mana mungkin dia mau ketemu lu. Oke. Iya kan? Ya. Jadi terus lu kalau tanya gue gitu. Even di level gue aja, gue nggak pernah ketemu emiten. Mereka gini, gue nggak perlu ketemu mereka. Oke. Karena basically lu kalau ketemu emiten, misalkan lu ngobrol, misalkan lu punya emiten, Ya. terus gue tanya gimana bro emiten lu? Oh emiten gue bagus. Masih bilang bagus. Nggak mungkin dong lu datang ketemu emiten. Oh ini jelek gini. Oke. Terus emiten misalkan, jangan kan emiten, lu ketemu pengusaha deh.
ngomongin projections. Ya. Dia pasti bilang laba mereka dia tahun depan tumbuh nggak? Tumbuh. Ada nggak pertanyaan pengusaha yang lu temu, dia bilang tahun depan kayak gue turun nih? Nggak ada. Nggak ada. Semua pasti bilang saya akan tumbuh sekian. Biar barangnya kejual. Iya, terus buat apa gue ketemu? Oke. Gue pikir pakai logik aja. Kalau misalkan contoh lu ketemu emiten komoditas, Ya. terus lu tau komoditas lagi overheat, lu tahu dia lagi kalau kita ngomongin cycle dia lagi top of the cycle-nya. Ya. Terus lu predik nih kalau ada hawkish komoditas price akan turun. Ya. Terus lu ketemu dia bilang kita tahun depan akan tumbuh. Tumbuh dari mana? Terus Oke. naik gitu. Ya. Lu bisa revenue lu misalkan tumbuh dari mana? Karena gini loh, perusahaan tuh simple. Revenue contoh perusahaan batu bara. Ya. Itu adalah dari volume, Ya. lu bisa jual berapa, sama average selling price, lu bisa jual harga berapa. Oke. That's it, selesai. Ya. Jadi kalau dia bilang oke, angka kita akan naik, berarti kan lu cuma mikir dua. Pertama volume, emang tambang lu ada produksi lebih. Ya. Kalau nggak ada, price akan stabil. Tapi lu ngeliat in Udah top history, nih. udah top. Ya. Karena every hawkish komoditasnya pasti hancur. Ya. Lu pakai logik aja gitu loh. Oke. Karena kalau ketemu emiten pasti dia ngomong bagus, pasti Bagus. bertumbuh. Ya. Tapi di logika lu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, lu sebagai investor terus punya namanya independent thinking. Oke. Jadi lu harus bisa berpikir secara independen. Jangan cuma dengerin kata orang, kata analis, kata emiten. Karena semua orang tuh gue percaya punya namanya preconception bias. Dalam artian semua orang ketika ngeluarin research dia akan ngeluarin tergantung sama kebutuhan. Oke. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena masing-masing orang punya kepentingan. Oke. Contoh, lu fund managers. Ya. Ya. Let's say nama lu Bikini Bottom Funds Oke. gitu ya. Oke. Boleh. Lu punya fund 2T, lu pengen beli banks. Ya. Kalau lu pengen beli banks di satu negara, contoh South Africa, lu akan kasih keluar berita bagus apa berita jelek? Bagus dong. Kalau gue kasih berita jelek, Oh, biar murah. biar murah. Oke. Hancurin sekalian. Oke. Iya kan? Gue hancurinnya dulu marketnya. Ya. Ketika udah hancur baru gue kolekin banksnya. Oh. Karena market itu kan bergerak karena fundamental dan liquidity. Oke. Liquidity ini digerakkan oleh sentimen. Contoh, MSCI crash kemarin. Yang kemarin. Kan sebenarnya pertanyaan kita simple. Ini turun karena fundamental satu marketnya hancur, Ya. atau karena sentimennya jelek. Sentimen itu. Sentimennya jelek. Berarti ketika sentimennya jelek, lu membeli saham yang fundamentalnya bagus dan ini tidak terefek dengan MSCI crash, berarti somehow akan rebound nggak? Benar. Nah, kayak gitu loh Ya. mikirnya. Oke. Oke. Terus dari awal lu investasi sampai sekarang, apa yang lu lihat di dalam diri lu sekarang sama yang dulu gitu? Perubahan thinking yang gimana? Pattern recognition sekali ya kalau sekarang ya. Jadi karena gini, lu ketika sudah menganalisa suatu hal beribuan kali, dan gue di market udah cukup lama, Ya. basically market itu benar-benar cycle yang keep repeating doang. Ngulang ya. Ngulang, benar-benar ngulang. Oke. Behavior marketnya juga sama. In every crisis, in every crash, behavior marketnya sama persis. Dan yang gue lihat sebenarnya basically ketika ada crash dalam gitu ya, eventually akan rebound sebenarnya. Iya. Eventually akan, gue nggak pernah lihat ada crash yang tidak pernah rebound. Itu dari Covid juga rebound juga ya. Gue COVID crash 2020 itu IHSG dari 6.400 sampai 3.900. Oke. Eventually rebound juga. Ya. MSCI crash kemarin, eventually rebound juga. Rebound juga. Asal lu beli saham yang tepat. Oke. Kalau lu beli saham yang memang overvalue di timing yang salah, misalkan di saham udah naik 1000%. Oke. Lu beli dia pas udah naik 1000%. Yang lain multi bagger lu beli di pucuk ya kan. Waduh. Yang lain multi bagger untung, lu multi bagger lossnya gitu kan. Nah lu kalau kayak gitu berarti metodenya salah, Oke. caranya salah, kayak gitu. Oke, ini kan juga banyak yang mungkin influencer saham sekarang ya. Hmm. Gimana caranya kita bisa tahu ini influencer beneran oke apa enggak? Punya portofolio atau enggak? Sebenarnya at the end jawabannya cuma itu. Punya portofolio atau enggak? Punya portofolio atau enggak? Dan sebenarnya kalau gue juga nggak mau bagus-bagusin diri gue. Oke. Jangan percaya gue juga. Lu kalau nggak suka gue juga nggak usah suka gue gitu. Tapi yang pertama lu harus lihat track recordnya. Oke. Dia ini orang udah berapa lama di capital market? Ya. Sudah berapa lama mengedukasi? Dia pernah pom-pom atau enggak? Itu penting ya kan? Oke. Karena kalau lu misalkan ikut orang yang sering pom-pom, dia bilang beli ya, ternyata dia jual, lu jadi exit liquidity. Benar. Berarti kan ibaratkan lu lagi disembelih sama dia. Ya. Menurut gua itu bukan cara yang tepat. Maksudnya gue percaya with great power comes great responsibility. Oke. Jadi sebenarnya dengan power yang tinggi, lu punya tanggung jawab yang tinggi juga, ya kan? Berarti lu nggak bisa menggunakan power lu dengan sembarangan. Ya. Menurut gue yang pertama adalah orang tidak power abuse. Dia tidak menggunakan powernya dengan sembarangan. Justru powernya dipakai untuk melayani. Ya. Power is to serve. Yang kedua, menurut gue setelah track record,
credibility yang tadi gue bilang. Dia punya portofolio nggak? Dia beneran Masuk. punya skin in the game nggak? Ya. Memang gede nggak size-nya kayak gitu. Oke. Jadi credibility itu penting. Ya. Dan ketiga, apa ya? Ya dia rutin mengedukasi atau enggak sih? Karena jujur gue juga nggak tahu sebenarnya influencer sekarang siapa aja. Cuma kalaupun gue ketemu, gue selalu bilang tugas kita tuh sama-sama satu visinya. Kita pengen ngemajuin adoption investment di Indonesia. Ya. Jadi harus dilakukan sebenarnya adalah edukasinya. Mengedukasilah walaupun kadang nggak rame. Oke. Karena kayak gue misalkan market sepi, market rame, tetap edukasi aja. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, tetap edukasi aja. Oke. Karena somehow gue percaya great work itu nggak pernah nggak dilihat orang sebenarnya. Oke. Jadi eventually orang akan nonton lo anyway. Jadi menurut gue nggak perlu cari-cari drama kontroversi gitu. Menurut gue nggak perlu lah. Oke, terus juga lu tuh kan sekarang ada Fortis kan? Iya. Fortis itu apa? Boleh lu jelasin gak? Fortis basically we are a research firm company. Oke. Jadi kita providing research untuk klien-klien kita sama private investment firm di mana ini vehicle untuk ngelola duit gue pribadi. Jadi kita 0 perak duit outside funds. Kita nggak ada outside funds. Jadi kita tidak kelola dana seperak pun. Jadi gini ceritanya 2019 yang gue ceritakan, gue suka sama all these big names. Oke. Terus masing-masing kayak Buffett sama Munger punya Berkshire, Yeah. Dalio punya Bridgewater, Ackman punya Pershing Capital. Semua all these big names nih punya kendaraannya, Ya, funnya lah. funnya. Jim Simmons punya Renaissance. Renaissance. Terus gue pikir kayak kalau gue comes up cuma sebagai personal doang, nggak mungkin bisa ada di levelnya ini nih. Walaupun mereka fund managers, gue kan sebenarnya personal funds kayak gitu kan. Akhirnya gue bikin lah Fortis Capital 2019. Akhirnya across all rebranding and everything, akhirnya jadi Fortis Capital sekarang. Oh, oke. Jadi sekarang kita basically private investment firm. Gue ada beli beberapa private companies juga. Oke. Kita ada Tokomas, Supermas, kita ada FNB Ocean Dock, kita ada Digital Agency Social Ape, kita ada Fortis Circle, itu research firm kita. Yang sama mostly di capital market. Kayak gitu. Oke. Visinya apa sebenarnya? Visi ke depannya. Someday gue akan IPO. Oke. Ini gamenya akan jadi mirip Berkshire nanti. Oke. Saratoga itu bedanya adalah lu membeli Saratoga karena lu percaya dengan aset yang Saratoga punya. Ya. Tower Bersama, MDKA, Adaro, ya kan. Kalau gua lu beli Berkshire karena lu mau ngikutin model Berkshire. Oke. Ya kan, lu mau mirroring portfolio Berkshire. Kalau Fortis, gue pengen bukain akses ke public and private market investment yang cuma bisa diakses sama institusi. Sekarang retail bisa akses Oh, lewat lu berarti. dengan lu beli saham gua. Oke. Kita akan IPO. Tapi itu long game ya, masih 10 tahun lagi maybe. Enggak lah, mungkin 2-3 tahun lagi. Waduh, menarik ini. Oke. So, di Fortis portofolio sekarang ya, boleh di-spill nggak? Yang paling gede tuh investment di sektor apa? Oke, sebenarnya nggak ada. Kalau investment portfolio gue quite balance. Oke. Gue ada commodities, banks. Karena kalau saya sudah gede, at dia dulu pasti akan beli banks. Harus ya. Jadi jangan bilang gue malas research. Oke. Karena orang suka ngomong gitu, oh beli banks malas research gitu kan. Ada commodities, ada banks, sama energi. Energi. Iya, commodities gue ada gold, gue ada metal, gue ada pulp paper, gue ada coal, gue ada natural gas. Ini gue sebut emiten. Iya. Tebak sendiri aja. Tebak sendiri. Sama gue ada banks, salah satu banks paling gede di Indonesia. Oke. Dari pengambilan keputusan di Fortis, itu lu sendiri atau biasa sama tim? Actually kita ada beberapa analis tim. Oke. Biasa kita brainstorm bareng. Jadi biasa analis screening, di brainstorm, idealnya apa, tesisnya apa, kasih researchnya ke gue, decision making akhir di gue. Oke. Cuma kalau gue pribadi gue udah nggak doing all the research stuff karena menurut gue takes time. Oke. Kalau gue yang nemu stock pick biasa nggak sengaja. Oh. Bisa gue ngobrol sama lu misalkan, terus lu ngomong misalkan, gila gue lagi di bisnis trading nickel. Oke. Gila nggak ada kapal di market man, charter rate naik 3 kali. Nah gue tuh biasa kalau ngobrol sama orang gue kayak, oke, charter rate naik 3 kali. Ini udah berlangsung berapa lama? Udah berlangsung sekian bulan. Oke, gue langsung otak gue nyala.
apa emiten yang diuntungkan dari cerita itu gitu loh. Gue cek, oh bukunya belum ada, berarti kan lagging. Ini akan muncul di next quarter. Oh gue front run, gue beli dulu. Jadi biasa dari gue ngobrol stock pickingnya. Tapi kalau benar-benar kayak do all the hard work, dirty work ya biasa tim gue analis. Oke. Dari lu pengambilan keputusan lu beli dan biasa lu jual pas kapan? Nah, tergantung tesisnya. Oke. Lu beli karena apa? Contoh lu beli karena dividen. Kenapa lu harus jual? Berarti tunggu dividen ya. Karena gini loh, misalkan orang nanya, kenapa gue beli banks? Oke. Lu kalau dividen, itu lu dihitung dari cost. Cost itu artinya average price lu, ya kan? Let's say lu punya satu saham bank di harga 4.500, dividennya 450, contoh. Contoh ya. Berarti kan dividen yieldnya 10%. Lalu sahamnya naik ke 6.000. Ya. EPS-nya naik, dividen per share-nya naik. Otomatis kan sebenarnya dividen yield tuh naik. Karena dividen yield itu di-adjust berdasarkan dividen per share yang dilakuin setiap tahun. Ya kan? Kalau dari 4.500 ke 6.000, ya, misalkan udah naik 30%, terus lu jual, lu kehilangan yield-nya ini. Karena yield ini dihitung dari average price lu. Kalau lu jual di 6.000, terus lu beli balik di 6.000, yield tuh udah bukan 10%. Yield tuh udah turun jauh. Nah makanya kalau misalkan lu udah punya saham yang memang dividend wise gede, just hold forever. Karena eventually yield lu akan naik. Misalkan hari ini yield gua 10%. Someday in the future yield gue bisa 20%. Someday in the future yield gue bisa 30%. Plus gue dapat floating capital gain. Jadi anytime gue mau buang, gue tinggal buang aja. Contoh simpel gini. Lu beli saham misalkan Bank Mandiri 20 tahun lalu. Mungkin lu beli harganya masih 800 perak. Dividen per share-nya hari ini 466 bro. Yield tuh 60%. Kalau lu hold dari 20 tahun yang lalu, kayak gitu. Contohnya begitu gitu loh. Jadi eventually ya yield lu akan naik. Terus ketika lu punya size gede, ya lu tinggal enjoying kenaikan yieldnya. Tapi ada juga tesis yang, gue beli karena memang sudah distress. Jadi sudah terlalu murah, udah gak masuk akal murahnya kayak gitu. Terus gue percaya ini cycle-nya akan balik. Ya ketika cycle-nya balik, let's say komoditas udah overheat lagi. Tadi gue bilang sebenarnya tanda komoditas overheat itu sebenarnya cukup simpel. Kapan the Fed-nya hawkish? Kalau Fed-nya hawkish itu biasa tanda-tanda komoditas itu udah mahal. Karena sebenarnya hawkish dan dovish, suku bunga naik dan turun itu diciptakan untuk ngatur liquidity sebenarnya. Jadi jangan sampai overheat, hyperinflation kayak gitu kan. Ketika itu terjadi, Fed-nya hawkish, sebenarnya lu udah harus clearing out barang-barang komoditas. Dibersihin ya. Itu cheat gua tuh. Ini dikasih nih cheat gratis gitu. nih. Oke bro, ini kan banyak sekali investor, banyak anak muda menjadi investasi kan di saham maupun kripto. Seberapa penting sekarang orang tuh harus berinvestasi di saham atau kripto bro? Gini, sebelum investment sebenarnya PR itu sebelum investasi banyak. Kalau ditanya seberapa penting investasi sangat penting. Dan kalau ditanya apakah semua orang harus investasi, jawabannya iya. Iya. Karena kita pisahin sedikit. Investing sekarang, kenapa anak muda pengen investing? Karena investing terlihatnya indah dan menarik. Keren ya? Keren. Dan sosok-sosok yang muncul di investment keren. Rumahnya keren, mobilnya keren ya kan. Tapi sosok-sosok ini yang nggak boleh kalian lupa adalah dia sudah melewati belasan tahun untuk mendapatkan ini. Itu yang nggak terlihat. Sedangkan kalian baru 2 bulan tapi pengen ada di sini, nggak realistis sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan banyak yang masuk ke investment, menurut gue step pertama adalah be realistic dulu. Ada di stage hidup yang mana gitu. Kalau di stage hidup yang masih kayak gue 10 tahun lalu harus beli frozen food terus jualan di sekolah, lakuin itu. Dan investing itu kan sebenarnya slow but sure. It's a compounding game sebenarnya kan. Dan kalau kata Munger kan, sebenarnya rumus nomor 1 dalam investment adalah jangan sampai ngancurin compound interest game-nya. Jadi jangan do stupid decisions, jangan spending yang berlebihan, compoundingnya itu harus tetap berjalan. Nah, anak-anak muda yang masuk ke investment, ya menurut gue jangan langsung ambil yang high risk. Jadi pelan-pelan, kerja dulu, real life skill-nya dinaikin dulu, earning power-nya, income-nya dinaikin dulu, terus penuhin dulu nih kebutuhan-kebutuhan penting nih, dana darurat, asuransi. Jadi jangan sampai baru duit dikit all in.
cacing naga gitu kan. Cacing naga. Gue suka bercanda kemarin gue ke Andri, meme Andri Hakim sudah tidak cacing naga. Dia mulai beli mandiri dan bikin lapangan padel gitu. Udah gak cacing naga gitu kan. Sebenarnya di fase awal cacing naga tuh oke. Ketika lo menemukan yang namanya asymmetric opportunity. Asymmetric opportunity adalah ketika risk sama rewardnya itu jauh sekali bedanya. Let's say lo dapat opportunity, kalau risknya lo kalau kalah hilang 10 juta, kalau menang dapat 1 M. Itu in any way hajar. Even win rate kecil lo harus hajar. Cuma lo harus ngitung kalau win rate kecil, kapasitas modal lu kuat nggak buat nahan lossnya, ya kan? Tapi ketika nanti saya sudah gede, you have something to lose, jangan cacing naga lagi. Karena kalau cacing naga sekarang lu udah nggak bisa balik nol nih. Lu kalau balik nol, lu compounding balik mampus kayak gitu. Jadi approach investing itu akan sangat berbeda tergantung sama levelnya dari mana. Kayak gitu. Kalau misalnya nih orang mau, ini kan kita ngomong angka ya. Lu kan udah di titik berapa? 100 miliar ya lu ya? Gua nggak bisa disclose itu. Gitu. Cukup lah. Cukup ya? Cukup. Dari 0 sampai 500 juta, orang harus ngapain? 0 ke 500 juta, orang harus pure hustling. Kerja sebisa mungkin. Tidur nggak usah banyak-banyak. Jangan. Karena gue selalu bilang tidur cukup itu privilege untuk orang yang sudah punya uang. Udah punya duit. Gue dulu pas tidak punya uang, gue tidur dikit banget. Jadi memang sekarang ya tidur nyenyak ya privilege punya uang. Pure hustling, kerja sekeras mungkin. Dari 500 ke 1 M nih. 501 M sebenarnya masih sama menurut gue. Kerja sekeras mungkin. Ya. 1 ke 10 udah harus pikirin mikir leverage apa yang kita punya. Leverage itu artinya lu bisa menggerakkan beban yang berat dengan tenaga yang kecil. Ini bisa dengan capital, bisa dengan sistem, lu punya orang, lu punya tim, bisa dengan social media, ya kan, lu punya influence. 1 ke 10. 10 ke 100. 10 ke 100 sebenarnya mirip sama 1 ke 10, cuma lu harus berani, lu harus punya biji untuk take risk yang lebih gede. Berarti yang paling susah tuh dari mana nih? Paling susah 0 ke 1. 0,1. Paling meaningful 1 ke 10. Karena 10 ke 100 gak ada bedanya. Lu cuma perlu take bigger risk. Sama lu kalau mau mempercepat bisa dengan exit sebenarnya. Lu bisa jual sebagian daripada bisnis lu ya? Something yang lu bikin. Atau ya lu compounding aja. Karena 10 ke 100 sama 1 ke 10 kalau dalam investment perspektif sebenarnya sama aja. Sama-sama 10 kali kan? 10 kali. Jadi menurut gue 10 ke 100, 1 ke 10, 10 ke 100 buat gue gak ada bedanya. Mungkin 100 ke atas. Nah ini mungkin game udah harus game IPO. Misalkan 100 ke 1T itu udah pasti di capital market. Valuasi game ya? Belum tentu valuation game. Sebenarnya bisa liquid. As long company bisa lu jual. Cuma gini, above 100 tuh liquid nggak liquid tuh sebenarnya udah nggak penting. Karena misalkan 100, lu udah bisa beli apapun yang lu mau sebenarnya. Iya benar. 100 liquid ya. Lu punya 100 liquid sama misalkan 300 liquid, itu mungkin jaraknya udah nggak gitu jauh. Lu akan hidup di rumah yang sama, mobil lu mungkin sedikit lebih cepat, sedikit lebih bagus. Ya lu mungkin bisa terbang sedikit lebih nyaman, liburan sedikit lebih nyaman, tapi that's it gitu. Lu di 100 lu mau nginep di aman juga sebenarnya udah bisa. 300 ya lu sama-sama di aman gitu loh. Lu terbang misalkan mau naik apa first class Emirates, lu 100 juga bisa naik first class Emirates. Terus first class sama private jet juga sebenarnya I don't know, maksudnya apakah itu nambah kualitas hidup atau enggak. Makanya sebenarnya 100 ke 1T, 1T ke 10T, bahkan gue suka ngobrol bahkan sampai 100T gitu kan. Itu sebenarnya all accounting hobby doang. It's just a numbers. Udah sama lah ya. Udah sama. Cuma menurut gue lu punya liquid 100, menurut gue udah that's it. Iya. Untuk manusia normal ya. Manusia normal. Lu tapi kalau spending lu misalkan kayak siapa? Dan Bilzerian ya nggak cukup bro. Nggak bisa. 100. Atau Andrew Tate gitu mungkin nggak cukup gitu ya. Cuma kalau lu manusia normal, lu mau hidup yang nyaman, lu mau hidup di rumah yang bagus, naik mobil yang bagus, liburan yang bagus, 100 M liquid udah sangat cukup. Udah cukup banget ya? Sangat cukup. Selanjutnya nih bro, di saham capital market kita 2026 nih. Gimana lu ngelihat tahun ini tentang capital market kita? Gue bullish. Gue bullish. Kenapa? Pertama sebenarnya kita ngomongin siklus ekonomi, ya kan. Sebenarnya kita tuh lagi di favor sama global liquidity-nya, karena kan Fed-nya udah mulai cut, ya kan. Jadi sebenarnya M to money supply itu udah lumayan naik. Kalau ketika M to money supply naik, sebenarnya ini favors ke risky assets, karena liquidity naik. Yang kedua,
siklus. Jadi ketika M2 money supply naik, biasa funds-nya akan masuk ke US equity dulu. Nanti pelan-pelan dia akan masuk ke emerging market equity. Nah sebenarnya itu udah kelihatan di 2025. Emerging market equity itu sudah outperforming S&P sebenarnya. Cuma Indonesia gara-gara despite all this MSCI drama and everything, kita jadi kepentok dikit. Tapi menurut gua in the long run tetap arahnya positif. Lalu kalau kita ngomongin tentang liquidity, kita ngomongin katalis kayak gitu kan. Kemarin kan kita hancur gara-gara MSCI ngancem mau turunin kita ke frontier market. Kita sekarang emerging market countries. Frontier market tuh di bawahnya emerging, di mana mereka merasa itu nggak like diinvest. Tapi masa sih bro? Kita salah satu negara paling gede di ASEAN loh ekonominya. Masa sih lu mau keluarin kita? Emang lu pikir kita Zimbabwe gitu kan? Terus government kita juga sebenarnya masih punya bargaining power lah sebenarnya. Karena kan kemarin Trump aja ngomong, Prabowo tough man ya, I don't want to fight against him gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya di mata global tuh masih salah satu negara yang memang masih dilihat lah, disegenin. Cuma menurut gua MSCI harus ngelakuin itu supaya Indonesia gerak. Karena sebenarnya MSCI itu udah kirimin surat berkali-kali, nggak pernah direspon tentang free float ini. Tentang keterbukaan informasi kayak gitu-gitu, nggak pernah direspon. Kan katanya kita kurang transparansi. Diancam MSCI mau turunin, baru semuanya udah baru mulai kerja, baru mulai gerasak-gerusuk semua. Cuma menurut gue ini hal yang positif. Karena ketika MSCI tidak jadi downgrade kita, nggak jadi ada foreign outflow. Ditambah ketika MSCI ngancem kita, ini fund-fund gede Goldman Sachs, Nomura, UBS ini pada downgrade kita. Moody's terakhir ya. Moody's kan itu bonds rating sebenarnya kan. Tapi itu kan akan mempengaruhi inflow ke negara kita juga. Ketika MSCI nggak jadi downgrade kita, ini gue baca semua riset downgrade mereka itu karena mereka ngikut MSCI. Tapi ketika MSCI-nya udah clean misalkan, kita nggak mungkin turun Indonesia, ini mau nggak mau mereka akan kejar balik. Balikin ya? Mereka akan balikin rating, mereka akan re-rating kita namanya. Dia akan balik rating kita. Otomatis foreign outflow yang kemarin keluar akan balik masuk. Sebenarnya sekarang udah kelihatan, masuk dikit-dikit. Ditambah ini kan katalis dari foreign, katalis dari domestik. Institusi paling besar kita tuh BPJSTK sama Taspen. Itu mereka kelola 1.000 triliun. Sekarang peraturannya adalah limit mereka invest di capital market itu 8%. Dinaikin sampai 20%. Waduh, gede banget. Jadi 12% increase itu kurang lebih 120 triliun. 120 triliun berarti kurang lebih hampir 10 billion dollars ya. 10 billion dollars ditambah ada inflow dari sini juga. Kalau ini beneran terjadi, ini gigabull bro. Gigabullish. Waduh. Kayak gitu. Terus kan Danantara juga mau masuk kan? Danantara masuk. Cuma I don't think Danantara bakal push harga sih. Enggak. Karena gini, institusi itu ada dua jenis. Ada yang nahan harga, ada yang push harga. Sebenarnya yang bisa push itu sebenarnya asing. Karena kalau kayak BPJSTK, Taspen, Danantara itu sebenarnya tugasnya untuk jagain bikin floor price. Biar mereka itu biar nggak jebol aja. Biar nggak turun. Tapi kalau kita mau naik, asingnya harus masuk. Asing harus masuk. Buat 2026 nih, lu lagi ngelihat sektor mana nih sangat menarik? Komoditas sudah pasti ya. Komoditas akan masih sangat menarik di tahun ini. Financials menurut gua bisa rebound. Banking bisa rebound tahun ini. Lalu saham-saham Konglo yang memang ada story-nya juga bisa naik. Jadi sekarang saham Konglo tuh udah masuk sektor sendiri bro. Udah sektor sendiri? Udah sektor tersendiri nih. Karena saham-saham Konglo nih benar-benar dari 2023 ya. Kalau lu nggak beli saham Konglo, lu nggak make returns. Jadi sekarang orang nggak bilang udah sektor Konglo kayak gitu. Indeks sendiri ya? Indeks sendiri. Komoditas specifically ya, menurut gua coal sama oil udah waktunya rebound. Sebenarnya udah kelihatan, udah banyak yang naik juga coal sama oilnya. Pulp paper gua masih pede. Gua masih pede. Banks ya udah sih. Berarti banking sama komoditi ya mostly. Banking sama commodities. Oke bro, sampai di level lu sekarang nih, ada nggak satu pelajaran penting yang lu dapet dari 10 tahun lu berusaha ini? Dalam pelajaran penting dalam investment atau? Investment. Pasti lu pernah ngambil keputusan yang salah kan? Apa satu hal yang lu pelajarin? Percaya intuisi. Percaya intuisi lo. Gue tuh a big believer sama intuitions. Jadi intuisi itu adalah your subconscious mind.
Jadi manusia itu namanya conscious mind. Sekarang gue bersama lu, gue sadar. Tapi ada beberapa tindakan yang gue ambil secara tidak sadar. Ya kan. Intuisi ini adalah suara yang suara hati lu yang didapatkan dari ribuan eksperimen. Jadi ketika lu baca buku, ketika lu ngobrol sama orang, ketika lu ngelakuin sesuatu, itu tuh sebenarnya terekam di alam bawah sadar lu. Dan ketika tiba-tiba ketika lu udah ambil keputusan, lu pasti ada kadang suara kecil lu kayak ngomong ambil. Padahal otak lu bilang kayak ini beresiko, nggak cocok. Tapi intuisi lu bilang ambil. Menurut gue lu harus lebih bisa mendengarkan intuisi lu. Karena otak lu ini ketika lu ambil decisions, state emotional lu tuh di kondisi itu berpengaruh. Contoh, lu baru putus sama pacar lu. Terus lu mau ngambil decision gede, udah pasti otak lu rusak. Lu nggak bisa ambil keputusan yang tepat. Nggak rasional karena conscious mind lu berantakan gitu loh. Itu kan case yang gede, lu putus sama pacar. Cuma sometimes lu bisa tiba-tiba bad mood and everything gitu. Jadi lu jangan terlalu percaya sama otak lu. Lu harus percaya sama intuisinya sebenarnya. Karena intuisi adalah dari ribuan pengalaman di-compile menjadi decisions. Mostly ketika gue dengan intuisi gue gak pernah salah. Menarik nih. Tapi ketika misalkan intuisi gue bilang nih orang gak bener nih, gue tetap bisnis bareng dia, udah pasti hancur. Jadi lu selalu percaya sama intuisi lu. Berarti kan dalam perjalanan lu sangat mempercayai intuisi lu. Cara lu mempertajam intuisi lu nih gimana? Jam terbang. Sebenarnya kayak gini, pertanyaan itu kan sama seperti lu percaya gak sama skill lu misalkan. Gimana cara lu percaya sama skill lu? Lu pakai skill lu untuk ngelakuin kerjaan yang berat dan berhasil. Iya kan? Itu sama cerita kayak apa? Burung ketika nyampe ke dahan pohon, yang dia percaya adalah dahan pohonnya atau sayapnya. Iya kan? Sama halnya kayak intuisi. Lu ketika ketemu problem, intuisi lu ngomong A bener, ketemu problem berikutnya ngomong ini bener, ngomong lama-lama setiap ketemu problem lu take decision based on intuition bener semua. Berarti kan itu lu nge-shape intuisi lu kayak gitu. Jadi lu harus punya gini, confidence should comes from evidence. Kepercayaan diri itu nggak boleh datang secara delusional kalau gue bilang ya. Kepercayaan diri harus di-earn, harus didapatkan melalui evidence. Lu punya bukti nggak? Kalau lu punya bukti, lu berhasil menyelesaikan hal sulit, baru lu boleh dapat confidence. Kayak gitu. Sama halnya seperti intuisi. Jangan lu buta-buta percaya intuisi lu, tapi padahal intuisi lu nggak pernah bener gitu. Jadi harus bener dulu intuisinya, baru lu boleh percaya. Kayak gitu. Bro David, kalau lu bisa ngobrol dengan David di usia 17 tahun, apa hal penting akan lu bilang ke dia? Keep learning, keep doing what you do, dan do it with less emotions sih. Less emotions, with less anger. Gue tuh dulu di drive sama bener-bener amarah, di drive sama rasa sakit, ya kan? Bener-bener karena gini, manusia tuh motivasi digerakkan oleh dua hal. Lu mengejar sesuatu atau lu menghindari sesuatu. Gue 17 tahun tuh gue menghindari sesuatu. Gue avoiding pain. With all these economic backgrounds, family backgrounds, dengan hubungan gue sama keluarga, cerita-cerita masa lalu, gue jadi punya motivasi nih. Gue gak mau hidup susah, gue gak mau diremehin orang, gue gak mau ini, gak mau. Jadi motivasi dari kata gak mau. Iya kan? Ketika lu motivasi berasal dari pain, lu jadi orang yang penuh anger kayak gitu. Jadi lu blaming yourself sering, terus kayak kok gue nggak pernah merasa cukup, kok gue setiap lu rest, kok gue nggak produktif gitu lah. Jadi gue blaming diri gue terlalu banyak ketika gue masih muda dulu. Kalau sekarang sih gue nyantai, gue chill, I'm a chill guy. Berarti kalau David yang sekarang portofolio udah nggak seagresif dulu berarti? Enggak sih, gue juga udah nggak berduit sih sekarang. Lebih, kalau dulu gue make decisions berdasarkan apakah ini akan menguntungkan gue dan mana decisions yang gue bikin yang memberikan gue uang paling banyak. Kalau sekarang mana yang memberikan ketenangan paling banyak. Mana yang memberikan kebahagiaan paling banyak. Mana yang memberikan fulfillment paling banyak. Karena up to certain numbers yang tadi gue cerita, lu setelah melewati angka tertentu, lu uang sudah menjadi accounting hobby. Penambahan uang tidak menambah kualitas hidup lagi. At the end, yang penting di hidup ini adalah people sebenarnya. Gue selalu ngomong yang paling penting di hidup ini tuh bukan uang tapi orang. Karena gue selalu bilang, lu misalkan punya uang,
lu beli rumah 30M. Tapi lu tinggal sendirian. Apakah lu bakal happy? Enggak juga. Belum tentu. Bener. Biasanya lu spending uang itu untuk, misalkan lu punya rumah 30M, lu bisa ajak keluarga lu bisa hosting dinner sama temen, lu bisa open house teman-teman lu datang. Kebahagiaan lu sebenarnya di orang. Rumah ini cuma enabler. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan fokus ke 30M rumahnya, fokuslah ke relationship yang lu bangun. Orang-orang di rumahnya. Orang-orang di rumahnya. Which is orang-orang di rumahnya bisa lu bangun tanpa punya rumah 30M. Bener. Jadi pakailah uang sebagai enabler untuk naikin kualitas hidup. Oke. Bukan untuk dilihat orang sebagai, oh gue sukses nih, gue kaya nih. Maka kita dulu tanya sekarang net worth gue berapa. Gue sudah tidak mau disclose. Oke. Karena gue sudah tidak mau dijudge berdasarkan itu gitu loh. Oke. Berarti lu pengen dikenal sebagai David yang gimana? Teman yang baik, Teman yang baik. anak yang berbakti, Oke. pasangan yang setia. Waduh, 3 ini ya. 3 itu. Oke, mungkin kita ke fase close ini, bro. Hmm. Lu kan suka baca buku. Ya. 3 buku terbaik yang pernah lu baca. Pertama, Almanak of Naval Ravikant. Oke, Naval Ravikant. Ya, itu salah satu buku yang benar-benar ngubah perspektif gue tentang bagaimana cara hidup dan bekerja. Hidup dan bekerja. Hidup dan bekerja. Oke. Karena di buku itu kita kan banyak belajar tentang leverage, accountability. Lu akan belajar tentang specific knowledge. Ya. Cari apa yang lu jago dari lu masih kecil. Karena itu penting. You need to know yourself. Lu harus tahu dari lu kecil tuh lu orang seperti apa. Oke. Lu harus tanya nyokap bokap lu untuk lu menemukan lu tuh siapa, specific knowledge-nya apa. Specific knowledge ditambah leverage ditambah accountability, ini akan bikin lu jadi kaya. Oke. Kedua, menurut gua influence-nya Cialdini. Ya, lu harus belajar bagaimana caranya lu bisa menyampaikan dan bisa menginfluence orang lain. Karena tadi gue bilang, at the end hidup ini semua tentang people. Oke. Berarti apa yang penting? Lu mau bikin sistem, lu punya tim, lu harus meyakinkan visi lu ke tim lu. Ya. Kalau nggak akan ada yang percaya, nggak ada yang mau kerja sama lu. Gak ada yang mau kerja, bener. Apa? Lu mau punya pasangan, lu harus meyakinkan pasangan lu bahwa lu adalah orang yang tepat, Bener. ya kan? Ya. Pertemanan juga sama. Lu harus meyakinkan teman-teman lu bahwa lu adalah teman yang baik. Oke. Jadi lu harus belajar human psychology, lu harus bisa menginfluence. Yang terakhir nih gue non financials. Ya. Kan tadi udah business, terus ini Kalau The Alchemist, dia alkemis. Paulo Coelho. Oke. Buku itu ngajarin lu untuk berani bermimpi. Berani bermimpi. Iya, salah satu yang paling gue suka adalah when you truly believe on something, the whole universe ini akan berkonspirasi untuk membuat mimpi lu jadi kenyataan. Oh, akan dibantu gitu. Akan dibantu. Jadi gue baca The Alchemist kurang lebih 11 tahun, 12 tahun yang lalu. Oke. Dari situ akhirnya jadi berani bermimpi. Menurut gue semua hal besar di hidup ini muncul ketika lu berani bermimpi dulu. Kalau sudah berani bermimpi, lu baru bisa belajar bisnis, marketing, investing, and everything. Tapi kalau lu dari awal tidak berani bermimpi, why bothers belajar? Gue akan sama jadi orang susah kok, ngapain gue belajar? Tapi the possibilities of lu bisa ngerubah hidup lu ini yang ngebuat lu jadi semangat kerja. So finding your why first before finding the how. Oke. Kayak gitu. Oke, mungkin yang terakhir pesan buat teman-teman yang lagi berusaha dan struggle. Umur 20-an lah ya. Umur ya 20-an. 20-an, 30-an gitu ya. Ketika kalian lagi berusaha dan struggle, sebenarnya harus ditanyakan adalah apakah yang kalian lakukan membuahkan hasil atau enggak. Oke. Karena kerja keras sebenarnya tidak sama dengan hasil. Lu harus bekerja keras di tempat yang tepat baru bisa mendapatkan hasil. Di kapal yang tepat. Di kapal yang tepat, di tempat yang tepat. Oke. Jadi harus mengerjakan hal yang tepat dengan cara yang tepat bersama orang yang tepat. Oke. Baru hasilnya bisa tepat. Oke. Seringkali orang bekerja keras itu kayak hamster lari di roda. Oke. Dia cuma berlari di tempat yang sama. Hamster yang lari roda, lari sekencang mungkin dia tetap ada di tempat yang sama. Iya. Tapi makanya sebelum lu bekerja keras di suatu hal, yang harus ditanyakan adalah ini halnya udah tepat atau belum. Kebanyakan orang sibuk bekerja, mereka nggak punya waktu untuk berpikir. Jadi bukan berarti teman-teman nggak harus kerja keras. Kerja keras itu bare minimum menurut gua. Wajib. Karena gini loh, ngomong kerja keras dikit ya. Ya. Orang ngomong, oh you need to work smart, not work hard. Ya. Masalahnya bro, di level kita, semua orang pinter. Everyone is smart, semua orang jenius man. Benar. Gimana caranya lu beating orang-orang jenius ini? Ya. Adalah at the end, siapa yang punya work ethic paling kuat. Oke.
Karena semua orang pintar. Semua orang pintar. Berarti sisanya tinggal siapa yang bekerja paling keras dan punya leverage ujungnya ya kan. Jadi harus identifying dulu. Duduk, berpikir directionnya kemana, baru lu speed. Speed tanpa direction itu musibah. Itu danger, itu bahaya. Oke. Jadi lu tentuin direction, baru lu boleh bekerja keras di situ. Oke. Baru di situ akan mendapatkan hasil. Dan doing iterations. Iterations itu adalah feedback loop. Jadi lu kerja nggak berhasil, lu solve, lu fix the problems. Kerja nggak berhasil, lu fix the problems. Kerja lu fix. Dan lu harus naikin intensitas dari feedback loopnya. Oke. Jadi jangan terlalu lama evaluasi sesuatu. Jadi lu harus improve setiap hari. Jangan sampai ngelakuin hal yang sama tiap hari. Harus sedikit ngelakuin yang lebih beda, lebih baik setiap hari. Speed penting. Oke. Doing iterations. Berarti kalau lu evaluasi setiap hari gitu. Oh, setiap jam kalau gua. Setiap jam. Iya, Waduh. pokoknya gua kalau ada sesuatu yang kita testing, gua nggak mau terlalu lama. Oke. Oke, learnings kita apa? Gimana cara kita adopt learnings ini menjadi decision berikutnya? Oke. Akhirnya speednya harus dipercepat. Menurut gue yang paling mahal di hidup ini waktu. Jadi speed, kecepatan untuk lu iteration itu hal yang paling penting. Oke. Karena misalnya gini, lu testing, Iya. lu evaluasi per 3 bulan, gue evaluasi per 3 hari. Gimana lu bisa? Iya dong, pasti dong. Lebih cepat soalnya. Pasti lebih cepat Iya. kayak gitu. Jadi menurut gue at the end, uang itu kesekian, yang paling penting itu waktu. Oke. At the end, gimana cara lu menggunakan waktu lu dengan baik itu yang akan menentukan arah hidup lu. Oke. Terakhir mungkin Terakhir terus ya. Sekali lagi ya. Kalau quotes tentang investasi yang lu suka ada investasi? Quotes ya. Ya. Dari Buffett atau Charlie Munger? Quotes ya. Gue orang quotes banget lagi. Gue punya banyak banget quotes lagi. Oh gitu. Tapi mungkin kalau quotes tentang investing yang paling berkesan ya. Semua orang yang lu lihat duduk di pohon yang besar hari ini itu udah nanam pohonnya 10 tahun yang lalu. Yang tadi gue bilang. Oke. Jadi sebenarnya investing itu basically human itu didrive bukan oleh fear and greed menurut gue, tapi didrive oleh envy. Oke. Iri ya. Iri hati. Karena nggak akan ada greed tanpa envy kalau menurut gue. Greed itu muncul karena lu iri dengan pencapaian temen lu, dengan kehidupan orang lain. Sebenarnya nggak ada hubungan sama hidup lu sebenarnya. Ya. Cuma lu aspire to be them. Oke. Ketika lu envy, lu akan make bad financial decisions. Lu akan pinjol, lu akan judol, lu akan do all these bad stuffs. Iya kan? Biar cepat kaya. Biar cepat kaya. Oke. Tapi imagine lu ngeluarin semua busuk ini, lu cuma fokus ke hal-hal yang baik, ke hal yang penting. Ujungnya lu punya clarity. Lu jadi bisa make decisions lebih baik. Ya. Lu jadi lebih prudent. Ya. Lu jadi nggak make stupid decisions. Lu jadi nggak ambil reckless risk yang kalau hancur lu bangkrut kayak gitu kan. Jadi jangan punya envy. Dan kalau ditanya apa skill nomor 1 penting dalam investasi, apakah fundamental, technical atau apa? Bukan. Tapi senang dengan pencapaian orang. Senang dengan pencapaian. Senang dengan pencapaian orang. Oke. Andre Hakim punya 1 triliun, bagus bro, cakep, keren. Ya. Apakah lu pengen duit? Pengen. Apakah harus cepatnya? Enggak juga. Oke. Siapapun punya mobil, wah keren bro, keren, top. Apakah gue pengen kayak mereka? Enggak. Jadi jangan pernah iri dengan pencapaian orang, berbahagialah dengan pencapaian orang lain. Di sini lo akan bisa make good financial decisions. Oke. Oke, Davin, thank you banget bro. Thank you, bro. Datang. Pleasure to come here. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Thank you.